Halo, Mbak Sandra, selamat malam. Halo, selamat malam Nikos. Oke, ya. Mbak Sandra, malam hari ini kita akan mengupas salah satu topik yang menarik juga, yaitu belajar Alkitab dengan lagu ya. Jadi kita akan mengupas banyak banyak sisi nih kayaknya dari topik tersebut. Mungkin ada yang penasaran gitu kayak gimana, caranya kayak gimana, dan nanti akan kita bahas. Oke, Mbak Sandra, ngomongin tentang lagu, belajar Alkitab dengan lagu. Ngomongin tentang lagu, pastinya ada kaitannya dengan menyanyi, dengan singing. Nah, sebelum masuk ke belajar Alkitabnya dan juga ke apa namanya metode mungkin cara-caranya, aku mau tanya dulu hal simpel ke Mbak Sandra nih. Sebenarnya Mbak Sandra ini suka singing nggak? Atau suka nyanyi, atau suka menyanyikan lagu pujian gitu Iya, nggak, Mbak Sandra? Mbak Sandra. iya. Eh, Kebetulan saya suka menyanyi dan biasanya kalau di gereja saya ikut menyanyi, tapi juga nggak Oke. di gereja juga sih. Kadang di kantor juga saya nyanyi. Oh, Nah, misalnya jadi sambil kerja ini gitu juga kan pernah sambil nyanyi. jadi pemimpin pujian juga atau singer gitu di dalam di gereja di ibadah gitu. Singer sih. Nah, kalau Oke, Nikos pernah wah jadi nggak? Pernah gabung? Suka puji-pujian juga ya nggak Nikos? kalau kalau nyanyiin memang ya suka juga sih, tapi memang saya bukan tipe yang punya suara bagus ya untuk menyanyi, tapi suka juga untuk bisa menyanyi lagu-lagu pujian. Mendengarkan juga suka, mendengarkan lagu-lagu Kidung Jemaat gitu yang di cover gitu suka sekali sih. Akustik, terutama yang akustik saya suka. Itu. Dari menyanyi, tentunya kita tidak hanya menyanyi. Sebagai orang Kristen, tentunya banyak hal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita untuk bisa terus mengakses firman-Nya, untuk bisa mengakses suaranya, sabdanya, ya, firman-Nya melalui banyak hal. Salah satunya adalah dengan lagu, dengan hidup pujian. Nah, malam hari ini nih terkait belajar Alkitab dengan lagu, mungkin ada beberapa di antara kita, atau mungkin juga ada sebagian dari kita yang masih take it for granted, nyanyi lagu pujian ya nyanyi aja. Tapi tahukah teman-teman kalau sebenarnya kita bisa belajar Alkitab dengan lagu pujian? Nah ini nanti saya tanya ke Mbak Sandra nih. Yang pertama dulu, sebenarnya bentuknya itu seperti apa sih Mbak? Kak, belajar Alkitab dengan lagu atau dengan nyanyian nih? Ya, seperti yang sempat disinggung Niko, kadang kita itu nggak sadar lagu pujian itu kita nyanyikan itu hanya sekedar menyanyi, tapi kita Hmm. lupa bahwa lagu itu sendiri sebenarnya itu mengandung ayat-ayat firman Tuhan. Jadi ketika seorang penyanyi, penulis lagu membuat lagu, itu pasti dia punya dasar, terutama dalam hal ini lagu rohani, pasti punya dasar firman Tuhannya. Dia buat lalu eh, diberikan tambahan kata-kata yang indah, makanya dia bisa membuat menjadi satu syair lagu yang indah. Itu yang perlu kita gali nih, Kos. Jadi apa ayat firman yang ingin disampaikan oleh penulis lagu ini? Itu yang bisa kita gali dalam hal lagu-lagu tertentu. Itu malah ada yang benar-benar mengcopy langsung firman Tuhan dari ayat-ayat firman. Ada juga yang dia secara tidak langsung tapi menggambarkan isi dari firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita gali, Bos. Oke, jadi memang ada penggubah lagu, maksudnya banyak penggubah lagu atau pencipta lagu rohani juga terinspirasi dari pergumulan mereka kepada Iya, Tuhan, betul. dan hasil hasil pergumulan mereka bersama Tuhan itu mereka tuangkan dalam bentuk syair-syair, lirik lagu yang memuliakan Dia. Jadi kita juga sangat diberkati sekali, di Indonesia juga banyak sekali lagu-lagu rohani yang memberkati, baik saya secara pribadi, Mbak Sandra, Kak Sandra juga, dan Hmm. mungkin juga teman-teman. Dan mungkin rekan-rekan juga boleh share nih lagu apa yang paling memberi dampak, Memberkati. lagu ini apa yang memberi dampak pada teman-teman, dan teman-teman ingat judulnya misalnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih Mbak Sandra, sebenarnya studi Alkitab itu kan kita ke studi Alkitabnya. Studi Alkitab itu kan atau belajar Alkitab itu kan biasanya identik dengan membaca, mendengar rekaman audio Alkitab atau menonton film Alkitab gitu, film Injil, film Yesus dan sebagainya.
Nah, tapi ini menarik terkait lagu. Kenapa ada opsi ini? Maksudnya kenapa lagu itu, Mbak Sandra? Mungkin ada hal yang melatar belakanginya. Ya, tentu saja ada. Jadi, kita kan pasti tidak asing dengan Raja Daud ya. Raja Daud itu Ya. dikenal dengan pembangkitnya Pondok Daud. Nah, jadi sebenarnya lagu itu sudah ada sejak zaman Yahudi. Nah, ini jadi suatu kebudayaan bagi mereka untuk menyanyikan lagu-lagu pujian sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai ekspresi ungkapan perasaannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, itu dinyatakan dalam bentuk-bentuk pujian. Nah, itu juga berlangsung sampai ke gereja mula-mula dan juga masih terus berlangsung sampai saat ini. Nah, kalau di gereja kita kan tentunya sering menyanyikan lagu pujian di awal, pujian penyembahan terlebih dahulu, baru nanti mulai puncaknya lagu puji-pujian yang semangat. Setelah itu ada lagu sebelum firman dan lagu sesudah firman. Nah, itu sebenarnya lagu itu adalah untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jadi sebagai jembatan untuk kita bisa menerima firman Tuhan lebih baik. Dan juga sebenarnya kalau bisa didalami lebih lanjut, lagu itu juga bisa menjadi jembatan kita untuk memahami Alkitab itu sendiri. Seperti itu, Nikos. Ya, saya nangkap tadi ya bagian tradisi dari apa yang diturunkan oleh bangsa Yahudi, bahkan juga anggota jemaat dari gereja mula-mula juga punya tradisi mengkultivate itu merawat, melestarikan budaya menyanyi. Bahkan Mazmur sendiri kan memang kitab pujian ya, tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Sandra gitu. Jadi kita sendiri juga Tuhan punya banyak sekali cara, dan Mazmur menyanyikan itu juga menjadi salah satu cara agar kita bisa terus dekat dengan firman-Nya. Nah, ada satu temuan menarik nih, Kak Sandra. Kalau teman-teman lihat di situs kuno, pustaka kuno di kuno.sado.org, di situ ada nih Nah, itu satu kitab pujian itu. ini dia. Nyanyian Satu kitab pujian Mazmur Daud. Nah, ini itu menariknya, ini itu bukan kitab kuno yang dari negara mana, tapi itu dari kita, dari Indonesia. Dan ini kita bisa lihat, kalau misalnya teman-teman nggak kelihatan, tapi bisa cek aja di kuno.sado.org. Di sini ada Kidung Mazmur. Nah, ini yang dibuka ini adalah Mazmur 23 ini kalau nggak salah. Ya, Sang Jua ada juga gembalaku. Jadi Tuhan adalah gembalaku, kurang lebih seperti itu artinya. Jadi tidak hanya bangsa Yahudi atau bangsa Israel, bahkan bangsa kita juga sejak awalnya juga menggunakan Mazmur, kitab pujian, sebagai akses atau mungkin sebagai cara mereka untuk bisa mengakses firman Tuhan, Bible intake, masukkan firman Tuhan dalam diri mereka. Oke. Ya, Mbak Sandra, mungkin ini ada satu hal lagi gitu terkait studi Alkitab dengan lagu. Keunikannya sebenarnya di bagian mana sih, Kak Sandra, daripada studi Alkitab dengan cara-cara yang konvensional atau cara-cara yang sudah pernah dilakukan selama ini? Iya. Tadi sempat disinggung Nikos nih, ada yang namanya Badeno. Kan Sabda sering banget nih pakai menggencarkan juga Badeno. Nah, sebenarnya ini bisa dikasih plus Badenonya. Nah, kenapa adanya? Baca, dengar, nonton, dan juga nyanyikan. Sebenarnya kan tadi seperti yang sempat saya bilang, bahwa lagu itu bisa mengekspresikan perasaan kita. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan, kita ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, itu dengan apa? Dengan pujian, dengan pelayanan kita. Dengan nyanyian itu jadi meningkatkan rasa sisi emosional kita untuk benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, jadi tidak hanya sekedar berhenti dibaca, dengar, nonton, tapi kita juga mengekspresikan dengan apa? Dengan pujian itu. Itu Nikos. Amin. Ya, thank you, Sandra. Satu
lagi nih Kos nih. Oke, siap. Sebenarnya lagu ini juga untuk mempermudah kita, nggak hanya menerima firman Tuhan nih, tapi kita juga men-sharingkan itu juga jadi lebih mudah karena lagu itu bisa diterima oleh semua kalangan. Nikos pernah dengar nggak lagu yang viral di TikTok tuh, yang Tuhan Yesus tidak berubah? Nah, pernah dengar nggak? Pernah. Nah, dulu saya nggak pernah menyangka bahwa lagu sesimpel itu bisa sampai booming, bahkan sampai dikenal orang-orang yang bahkan belum percaya kepada Yesus. Nah, dari situ berarti kan kita tahu bahwa sebenarnya lagu pujian itu ada memiliki dampak tersendiri bagi orang di sekitar kita, bahkan secara kita pribadi pun. Itu Nikos. Ya, thank you Mbak Sandra. Ya itu tadi ya teman-teman sudah dijelaskan dan beberapa hal yang disampaikan Mbak Sandra juga tentu kurang afdol nih kalau kita nggak nyobain untuk caranya kayak gimana. So Kak Sandra, caranya untuk bisa kita studi firman Tuhan dengan lagu, dengan nyanyian, songs itu kayak gimana nih Mbak Sandra? Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan dulu pernah Sabda mengadakan PA dengan lagu. Teman-teman bisa cek di situs blog.sabda.org. Di situ ada PA dengan lagu. Teman-teman boleh baca juga di situ. Nah, sekarang saya akan jelaskan juga secara singkat. Jadi, kita bisa memilih lagu yang kita inginkan untuk digali. Mungkin bahkan kita juga untuk meresapinya, kita juga bisa dengan menyanyi. Nah, lalu dari bait lagu tersebut kita cari kata-katanya, lalu bisa di-search, boleh di internet, boleh di Alkitab Sabda, atau Alkitab Yuku, atau di alkitab.sabda.org. Kita cari kata-kata yang mengandung makna-makna yang ada di Alkitab. Nah, lalu setelah itu kita kan akan bisa mendapatkan clue-nya. Oh, kata ini ada di bagian mana nih? Nah, kita sudah menemukan ayatnya. Nah, dari ayat tersebut kita bisa gali lebih dalam. Bisa lewat Alkipedia, tafsiran, ataupun kamus. Nah, seperti itu secara singkatnya, Nikos. Jadi bisa dibilang analisa lirik, analisa rima juga mungkin, lalu pattern, ya. Lalu juga bisa analisa pakai metode Sabda juga ini, Nikos. Metode SABDA. SABDA juga ya? Iya, kita bisa simak lagunya, lalu kita analisa lebih dalam, lalu kita mulai gali dan juga baca, diskusi juga dengan teman, lalu kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Oke nih Mbak Sandra, kita mau nyoba satu contoh deh, kalau misalnya nanti ada contoh yang lain juga silakan disampaikan nih Kak Sandra terkait lagu mana nih yang Kak Sandra ingin sampaikan kepada teman-teman untuk bisa kita gali bersama hari ini. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk menggali dari KJ2 nih, kita coba. Dari KJ2 kita bisa lihat dulu ke alkitab.sabda.org. Nah, di sini kita masuk ke menu resource, lalu kita pilih lagunya. Nah, kalau saya milih lagu yang KJ2 nih, Suci. Nah, di sini kan kita sudah menentukan lagu apa nih. Lalu, kalau teman-teman bisa lihat, di bawah bait itu kan terdapat ayat referensinya. Nah, misalnya ada di Yesaya ini. Dari Yesaya sendiri kan ada ayat pendampingnya apa saja. Nah, kita gali dari ayat tersebut. Kita bisa pakai metode SABDA tadi untuk menganalisa. Misalnya, tokoh siapa yang ada di ayat tersebut. Lalu, latar belakangnya seperti apa. Itu kita bisa cek. Lalu, ada juga referensi pendampingnya yang Mazmur juga. Jadi tidak hanya ayat intinya, tapi juga ada di ayat pendampingnya. Jadi misalnya suci. Kata suci ini berulang sampai berkali-kali dalam lagu ini. Nah,
Kenapa? Pasti ada maksud tertentu kenapa dituliskan 3 kali. Jadi dalam konteks tersebut Tuhan itu sedang dipermuliakan sampai seluruh bumi itu juga penuh dengan kemuliaannya. Di sini kan berarti dari sisi penyair ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang maha kudus dan yang maha mulia. Lalu kalau bisa dicek juga di bait keduanya, suci, 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 kaum kudus tersungkur di hadapan tahtamu, dan segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Nah, kalau kita cek, dia akan terhubung ke kitab Wahyu 4, pasal 4, ayat 6-11. Nah, di sini menunjukkan penyair ini ingin menunjukkan bahwa semua makhluk itu harus menyembah Tuhan, karena Tuhan yang telah ada dan yang ada dan sampai selama-lamanya. Contohnya seperti itu, Nikos. Wow, sangat sangat ini ya, Cassandra. Jadi tadi ada satu contoh dari Kidung Jemaat nomor 2, judulnya suci suci ya. Jadi judulnya di Kidung Jemaat 2. Coba di switch, ya ini dia. Nah, tadi Cassandra sempat mention ada dari referensinya di Yesaya, ini adalah pujian dari Serafim, lalu juga di-mention juga di Wahyu. Dan lalu kenapa kita bisa mulai menggali firman Tuhan dari Yesaya, lalu juga dari Wahyu, ada juga pendampingnya dari di Mazmur. Tentunya tidak terbatas di situ, karena pujian terhadap Tuhan itu tersebar di banyak ini ya, di banyak ayat di Alkitab. Tentunya kita bisa memulai dari situ dan kita juga bisa mengextend lagi. Oke, ini KJ nomor 2, suci suci suci. Nah, mungkin ada lagi nih Kak Sandra, contoh yang lain. Oke, kalau Nikos pengen lagu apa nih? Ya, tergantung Kak Sandra. Kalau saya sih suka ini Kak Sandra, yang lagu seperti rusa rindu. Tahu? Yang KPR gitu. Kita sambil cari juga nih, seperti rusa yang rindu. Saya sambil cari juga. Ini sudah ketemu. Ayatnya, nih. Nah, kelihatan Kak Sandra? Ya, kelihatan sedikit. Nggak apa-apa tadi. Oke. Nah, di sini kan pada bait pertama katakan bahwa seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu akan engkau. Kita bisa cari nih dari aplikasi Alkitab. Kalau mau teman-teman juga sambil ikut mencari, kita gunakan fitur pencarian di Alkitab. Nah, sebenarnya rusa yang rindu akan sungaimu. Kenapa kita itu diibaratkan seperti rusa yang merindukan sungaimu, bukan secara beneran sungai, air, tapi air itu diibaratkan seperti firman Tuhan. Kita itu diibarat seperti rusa yang benar-benar rindu mendapatkan firman Tuhan, memiliki kehausan akan firman Tuhan. Kita cek ayatnya. Ya, di Mazmur 42. Di Mazmur 42 ayat 2. Nah, ini dia. Jadi penyair ini ingin menggambarkan bahwa kita itu memiliki kerinduan yang sangat dalam akan firman Tuhan. Kita harus memiliki rasa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang ingin disampaikan dari penyair lagu ini. Itu Nikos. Jadi sebenarnya bisa digali juga. Kalau misalnya teman-teman mau lewat Wikipedia pun kita bisa cek latar belakangnya juga dari ayat Mazmur 42 ayat 2 ini. Atau kita bisa juga cek dari tafsiran apa sih menurut pendapat para ahli. Nah, dari situ kita bisa mulai gali lagi lebih dalam lagi. Seperti itu. Wah. Ya, berarti memang lagu-lagu yang digubah atau diciptakan dengan penuh pergumulan terhadap Tuhan, akhirnya ngedirect kita juga kembali ke firman Tuhan ya Kak Sandra ya. Jadi tidak hanya lagu yang
misalnya diciptakan hanya untuk istilahnya menyenangkan telinga dengan nada yang enak, dengan nada yang menyenangkan gitu, tapi benar-benar secara lirik, secara isi, secara konten, muatan, itu benar-benar punya firman Tuhan di dalamnya gitu. Dan itu kaya sekali berarti cara kita akhirnya untuk bisa mengakses atau belajar firman Tuhan lewat bacaan bisa, lewat audio artikel bisa, dan sekarang bisa lewat lagu. Nah, ini ada juga beberapa hal yang menarik. Jadi tadi ada KJ2, lalu juga ada seperti Rosarindu dari KPRI. Mungkin ada nggak nih Kak Sandra yang lagu-lagu, kalau mungkin ada yang bilang Kidung sudah jelas, kalau Kidung Jemaat, kalau KPRI atau Kidung ND pasti ada esensi firman Tuhan-nya. Tapi ada nggak yang mungkin lagu-lagu yang kontemporer misalnya, atau rohani populer yang Kak Sandra ingat, yang Kak Sandra tahu, itu juga bisa ngedirect kita untuk kembali ke firman Tuhan? Sebenarnya banyak juga lagu-lagu yang bisa mengandung ayat Alkitab. Kalau dulu waktu kita kecil nih, pasti nggak asing kan denger lagu-lagu. Kalau sekolah minggu biasanya kan kayak Yunus di perut ikan. Nah, sebenarnya kan lagu-lagu seperti itu juga mulai diperkenalkan kepada anak kecil untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita yang sudah besar-besar kan kayak misalnya lagu Bagai Raja Wali. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Nah, ini sebenarnya apa ya? Suatu ajakan dari penyair lagu ini agar kita itu juga terus rindu berada di dalam hadirat Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, dan apa ya, kita diajak untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar apa ya, suatu bisa menjadi suatu fondasi yang kuat bagi kehidupan kita. Kadang kalau misalnya saya sedang down atau sedang rasanya Tuhan kok seperti ini, nah lagu Satu Hal Yang Kurindu ini jadi mengingatkan apa ya, untuk kita itu terus kembali kepada Tuhan. Kita punya masalah, kita senang, suka duka kita itu harus terus berjalan beriringan dengan Tuhan. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan ayatnya ini di Mazmur 84 ayat 11. Teman-teman bisa cek, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Seperti itu, Nicholas. Oke, luar biasa sekali. So, teman-teman, rekan-rekan semuanya, jadi tadi sudah dipaparkan dengan demikian rupa oleh Kak Sandra, bisa lewat situs Alkitab Sabda. Memang situs Alkitab Sabda secara khusus juga memuat beberapa himne yang ada referensi istilahnya ke ayat firman Tuhan langsung. Tapi kita juga bisa belajar dari lagu-lagu rohani yang mungkin kita suka, kita coba telisik lagi apakah itu benar-benar ngedirect kita untuk kembali ke firman Tuhan. Saya akan bacakan beberapa tanggapan Kak Sandra. Ya, ini ada tanggapan dari Kak Audisius. Lagu favoritku, Bapa Engkau Sungguh Baik, soundtrack waktu skripsi dulu. Selalu mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa dekat dan pertolongannya selalu tepat waktu. Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nah, berarti kan itu menggambarkan sambil nyanyi di rumah. Ya, menggambarkan kasih Tuhan yang sangat melimpah kepada hidup kita, pada umatnya yang dia kasih, yang dia sayangi, dia cintai. So, itu luar biasa sekali. Lalu juga ada tanggapan dari Kak Anju, wow, studi Alkitab lewat lagu. Menarik nih, apalagi saat kita menyanyi, kita sambil mendeskripsikan sesuai syairnya. Pastinya lebih kerasa daripada hanya sekedar menyanyi. Jadi memang ada bedanya yang menyanyi dengan sekedar menyanyi dibandingkan dengan menyanyikan pujian yang dari firman Tuhan itu sendiri. Ada juga tanggapan dari Aldore, coba dong Kak Sandra nyanyiin. Oh, tadi sudah dinyanyiin. Lalu Pak Herdi Wiono, wah materi ini cocok untuk para liturgos, worship leader, dan pemuji. Ya Pak, terima kasih juga, dan ini bisa menuntun kita untuk bisa lebih
serius lagi memperhatikan ketika sedang memilih lagu untuk bisa dinyanyikan dalam ibadah. Lalu juga Bu Deborah Wisnu pernah ikut PA dengan lagu top. Wah, Lalu seru juga itu ada Bu. ada juga Kak Josita, salam ikut bergabung, selamat bergabung. Lalu juga sangat menolong banget dari Bu Deborah PA lagu ini untuk dapat kedalaman makna dan nuansa penyembahan. Lalu juga tanggapan berikutnya dari Bu Deborah, setuju dengan Pak Erdi. Kalau saya WL, cari lagu di Alkitab Sabda untuk menyesuaikan dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ini luar biasa nih. Wah, oke, thank you untuk rekan-rekan semuanya. Nah, ini waktu sudah sangat mepet sekali dan saya semua akan berbagi juga sedikit bagaimana kita bisa mengakses tadi lagu-lagu yang Kak Sandra sudah sempat sampaikan. Itu ada di situs Alkitab Sabda, lalu ada juga di app Alkitab di bagian kidung. Itu ada ada bagian kidung, tolong di switch. Itu bisa diakses di kidungnya ada beberapa kidung atau beberapa himne yang sudah masuk di database Alkitab Sabda. Lalu ada juga aplikasi kidung yang bisa dicek di Play Store, silakan diunduh dan digunakan sebaik mungkin. Lalu juga tadi ada Alkitab kuno yang memuat Mazmur dari dari Mazmur yang lama ya, dari bahasa mungkin sebelum bahasa Indonesia gitu. Nah, ada juga Bot, silahkan untuk bisa diakses untuk mengakses kidung juga. Lalu ada juga komen dari Bu Deborah, langganan para WL nih, situs gema.sabda.com. Oke, terima kasih Kak Sandra. So, terakhir dari Kak Sandra nih, call to action-nya nih untuk teman-teman yang mungkin belum sempat nih studi Alkitab dengan lagu. Ya, saya harap dengan adanya unboxing kali ini bisa mengingatkan teman-teman semua bahwa kita itu jangan sampai menyanyi hanya sekedar menyanyi, tapi kita juga bisa meresapi bahkan sampai menggali lebih dalam lagi ayat-ayat apa saja yang penyair gunakan untuk membuat syair lagu tersebut. Dan sekali lagi, Sabda itu punya bahan ribuan, punya alat-alat studi Alkitab itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu semua untuk studi Alkitab lebih lanjut. Dan kalau biasanya orang dunia itu kan paling takut dimanfaatkan nih. Kalau Sabda itu malah justru senang kalau bahan-bahannya bisa dimanfaatkan dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, secara bijak dan dewasa. Oke, terima kasih Kak Sandra. Ya, tentunya. Thank you Kak Sandra untuk sharingnya dan juga untuk ngobrolnya malam hari ini. So, terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh bergabung pada malam hari ini. Dan tadi ada pesan juga dari tim Sabda MLC, ada kidung.co nih Kak, yang bisa dibuka juga untuk mengakses kidung-kidung yang ada di Sabda. Oke, terima kasih untuk Kak Sandra. So, untuk teman-teman semuanya, terima kasih untuk kehadirannya dan sampai jumpa di acara Sabda Unboxing yang akan diselenggarakan next Kamis yang akan depan. Kita akan ketemu lagi di Sabda Unboxing. Terima kasih Kak Sandra, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa dan salam IT for God. Dadah.